Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabih, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang, yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia. Di antaranya adalah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan itu menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Jadi Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menjadi tebusan dosa bagi dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya tersebut. Jadi alhamdulillah dengan insyaallah pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini merupakan rahmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya dosa-dosa yang kita lakukan, ya ini dalam tanda kutip adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita lakukan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan untuk menegaskan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Sekiranya bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Allah. Alhamdulillah sahabat kurma KMNTB dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan pada seri kurma kali ini, Kultum Ramadan kali ini, insya Allah kita akan membicarakan sedikit mengenai taubat. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai cara bertaubat, kemudian syarat-syarat yang harus kita tempuh untuk mendapatkan taubat yang disyariatkan, kita akan terlebih dahulu membahas tentang definisi atau pengertian taubat yang telah digariskan oleh para ulama tasawuf. Baik, taubat secara lughah atau bahasa itu berarti ar-ruju', yang artinya adalah kembali. Sedangkan secara istilah taubat yang dimana kali ini kita akan menggunakan istilah yang digunakan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Risalah Al-Qushairiyah, taubat yang beliau kasih ta'rifan dengan istilah hiya ruju' amma huwa madmumun fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Ini adalah batasan atau had atau ta'rif daripada taubat yang diberikan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau. Apa artinya? Taubat itu adalah ar-ruju', keadaan kembalinya seorang hamba daripada melakukan suatu hal yang tercela menurut syarak kepada hal yang terpuji menurut syarak. Ini adalah taubat yang didefinisikan oleh ulama tasawuf, yang dalam hal ini Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Maka taubat ini dilakukan ketika seorang hamba itu merasa telah melakukan dosa, kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah dan takut kepada iqab atau azab yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berlaku maksiat. Tentunya sahabat sekalian, kita sebagai manusia biasa gitu kan, tidak luput daripada kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau yang mengatakan, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dalam redaksi lain mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang artinya adalah
semua kita, semua umat manusia pasti punya kesalahan. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan gitu. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang ingin bertaubat, yang ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistilahkan dengan kata kembali? Karena pada dasarnya semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci, terbebas daripada dosa apapun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan, mereka itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci daripada dosa apapun. Jadi ketika orang itu sudah irtakabal ma'asi, mengerjakan sebuah dosa, mungkin dosa besar atau mungkin dosa kecil yang diulang berkali-kali, kemudian itu artinya dia sedang menyalahi fitrahnya. Nah, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan taubat. Kembali kepada fitrah manusia yang suci daripada dosa. Nah, kemudian para ulama tasawuf di sini menjelaskan apa hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat adalah al-yaqzah. Bukan anadam atau bukan yang istighfar gitu, tetapi kita para ulama tasawuf yang dimana taubat ini juga merupakan makom yang pertama daripada makom-makom kesufian. Jadi makom yang pertama dari makom kesufian adalah at-taubah gitu. At-takhalli, kita mensucikan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang mazmum, daripada perbuatan-perbuatan yang tercela menurut syarak. Kemudian baru setelahnya kita at-tahalli, mensucikan diri atau menghiasi diri kita dengan suatu perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang dianjurkan oleh syarak seperti itu. Nah, kenapa di sini disebutkan bahwa awwalu syai' ma yaf'aluhu at-tawwabun huwa al-yaqzah? Kenapa al-yaqzah? Karena ketika orang itu melakukan suatu perbuatan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang mengatakan bahwa la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashribu syaribul khamra wa huwa mu'min. Ini kutipan hadisnya seperti itu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzina itu tidak akan berzina dalam keadaan mukmin. Artinya dan juga orang yang meminum khamar, dia tidak akan meminum khamar tersebut dalam keadaan beriman. Jadi ketika orang itu meminum khamar atau ketika orang itu berzina misalkan, dia itu sedang dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak sadar akan keimanannya. Nah, maka hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat adalah al-yaqzah, sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dilakukannya perbuatan yang menyimpang dengan syariat. Maka dengan kesadarannya dia akan dengan sendirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan paksaan. Maka ini juga menjadi salah satu thariqatud da'wah ila Allah. Kita harus menyadarkan seseorang gitu. Kita harus bisa menggait mempengaruhi hati seseorang, membangunkan hati seseorang dengan sehingga ketika dia sudah sadar bahwa yang dia lakukan itu salah, bahwa dia berada dalam kesalahan, jalan yang menyimpang, maka dia akan dengan sendirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita paksa. Jadi ini kutipan yang saya ambil daripada kitab Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala. Yang mengatakan yang tadi saya ulangi, awwal syai' ma yaf'aluhu at-tawwabun al-yaqzah. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang bertaubat, itu seseorang mukmin akan bertaubat ketika dia sudah yaqzah, ketika dia sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, maka dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita tadi membicarakan tentang definisi taubat, kemudian hakikat taubat itu seperti apa, bahwa kita kembali kepada Allah, ya mungkin secara umum, sekalipun misalkan ya orang-orang awam yang tidak pernah mengkaji kitab tauhid atau kitab tasawuf yang mendalam itu sudah mengetahui mana taubat itu
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada tuntunan-tuntunan syariat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan gitu. Jalan yang lurus yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas poin selanjutnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan temponya terlalu cepat. Jadi kami perlambat sedikit. Sekarang kita beralih kepada aqsamut taubah, pembagian daripada taubat. Karena taubat ini tentunya punya banyak taksiman. Taubat bukan hanya satu jenis, tapi nanti kita akan membahas di sini ada 5 macam pembahasan dari 5 macam pembagian daripada taubat itu sendiri. Taqsimut taubah, aqsamut taubah. Jadi dalam pembagiannya sendiri secara garis besar taubat ini bisa pengkodifikasiannya secara umum dia ini dibedakan menjadi 2 ya. Taksim yang pertama berdasarkan taksimun am, disebut dengan taksim yang am, pembagian yang umum untuk taubat. Kemudian taksim yang kedua adalah taksim bi'tibaril hadaf, taksim berdasarkan tujuan daripada taubat tersebut. Pembagian taubat berdasarkan tujuannya. Yang ini pembagian taubat berdasarkan makna taubat itu secara umum gitu. Kita ke yang pertama yaitu taksimun amun litaubah, pembagian umum untuk taubat. Itu taubat dibedakan menjadi 2 bagian, yang ada menjadi 2 gitu. Yang pertama taubatun awam atau taubatul awam, taubatnya orang-orang yang awam, taubat binisbah atau disandarkan kepada orang awam secara keseluruhan. Ini bidalil qaulillahi ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah agar kalian itu beruntung gitu, mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dalam kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisighatil amri, dengan sighah amr, memerintahkan orang-orang yang beriman, ya tentunya orang yang masih mempunyai keimanan dalam hatinya, karena sejatinya yang akan bertaubat adalah mereka yang punya keimanan. Jadi sedangkan mereka atau orang-orang yang tidak beriman, karena hubungan atau alaqah antara muslim dengan mukmin itu kan berbeda gitu. Setiap orang yang mukmin pasti dia muslim, tidak semua orang muslim itu beriman. Sebagaimana ungkapan yang sangat menarik dari Buya Hamka rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau engkau ingin melihat orang Islam, maka lihatlah pada orang yang hadir di hari raya, itu semua adalah orang Islam. Tapi kalau engkau ingin melihat orang-orang mukmin yang mana, maka lihatlah orang yang hadir sholat subuh. Seperti itu. Yang menghadiri jamaah sholat subuh itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya secara redaksinya ini disebut dengan taubatul awam, taubatnya orang yang awam, karena dikhitab untuk awamun nas gitu, untuk orang-orang beriman secara keseluruhan itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan keimanan yang dia miliki, kemudian dia sudah yaqzah gitu, dia sudah yaqzah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya tersadar dan dia punya keinginan untuk bertaubat. Ini taksim atau pembagian taubat yang pertama. Kemudian pembagian taubat yang kedua disebut dengan taubat yang kedua dari taksim yang pertama itu adalah taubatul khawas. Taubatnya orang-orang yang khawas. Bisiwatil jam'i juga. Khawas ini yang dimaksudkan siapa? Ialah al-anbiya wal auliya. Al-anbiya wal auliya. Al-anbiya khususnya apa? Mereka dikhususkan dengan risalah yang diembankan kepada mereka. Sedangkan para auliya itu dikhususkan dengan taqarrub, dengan muqarabah, dengan taqarrub dan makamnya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini taubatul khawas. Ini pun dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
mengerjakan sholat malam dengan sholat yang sangat panjang. Ada dalam dua riwayat, yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasul SAW mengerjakan sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak, saking lama berdirinya. Afdal sholat turul kunut gitu kan. Kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan dosa-dosa yang nanti yang akan kau kerjakan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini bentuk daripada ketaatan Rasulullah SAW, dan salah satu bentuk taubat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hadis yang mengatakan, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ini dari hadis riwayat sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, inni astaghfirullah, menggunakan inna ditauqid untuk menguatkan bahwa aku ini benar-benar, atau di dalam redaksi yang mengatakan wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah aku benar-benar bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari, fi kulli yaumin, di setiap harinya. Ada yang mengatakan sab'ina marrah, di sini mengatakan mi'ata marrah, lebih daripada 70 kali. Ini Rasulullah SAW sekelas Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah makhluk Allah yang terbaik yang Allah ciptakan di dunia ini. Beliau masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, bahkan sampai 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang setiap harinya kita melakukan dosa, yang setiap harinya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seyogianya kita ini harus melebihi beliau, karena beliau tidak ada dosa, sedangkan kita, Masya Allah, jangan ditanyakan lagi seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Hari ini saja mungkin di antara kita banyak sekali sudah melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang taksim yang kedua, yaitu taubatul khawas, taubatnya orang-orang yang khawas, yaitu minal anbiya wal auliya, seperti itu. Kemudian tadi sudah kita baca yang pertama, taubatnya taubat dengan taksim yang am. Taubat dengan taksim yang am, taubat dengan pembagian yang umum. Sekarang yang kedua, taubat bi'tibaril hadaf wal ghayah. Taubat berdasarkan hadaf, berdasarkan tujuan. Hadaf dengan ghayah sama artinya tujuan. Di sini para ulama membagi taubat berdasarkan tujuan daripada taubat ini sendiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, at-taubah. Ini disebut dengan taubah. Yang kedua disebut dengan al-inabah. Yang ketiga disebut dengan aubah. Pertama taubah, kemudian inabah. Yang pertama taubah, kedua inabah, yang ketiga al-aubah. Yang mana yang disebut dengan at-taubah? Taubah ini di sini dijelaskan, at-taubatu khaufan minallahi azza wa jal, atau khaufan minal iqabi fil akhirah. Ini disebut dengan taubah. Jadi ketika seseorang itu takut akan maksiat, takut akan maksiat yang telah dia lakukan, sehingga dia akan mendapatkan azab atau siksaan di hari kiamat nanti, kemudian dia kembali kepada Allah, itu disebut dengan taubat. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi berdasarkan definisi taubat sendiri. Kemudian yang kalau dan orang yang mengerjakannya disebut dengan taib, orang yang taib, jangannya tawab, bukan tawab, taibun min dzam. Kemudian yang kedua disebut dengan al-inabah. Inabah itu adalah makanat min ajlit tam'i ila shawab. Makanat al-inabah, ini taubat yang didasari rasa ingin mendapatkan pahala yang lebih. Jadi seperti yang misalkan orang yang sudah selevel aulia gitu, orang-orang yang berstatus atau berlabel waliullah, yang kemungkinan berbuat dosanya sedikit sekali, tapi dia selalu bertaubat kepada Allah. Nah, jadi taubat yang dilakukannya ini bukan karena takut akan iqab yang Allah akan berikan kepadanya karena maksiat yang dia kerjakan, bukan karena itu, tetapi karena dia ingin mengharapkan tamak, yaitu dia ingin
dia sangat mengharapkan sawab, yaitu pahala yang Allah janjikan. Makanya dia melakukan taubat. Gitu. Ini yang disebut dengan inabah, dan orang-orang yang mengerjakan disebut dengan munib. Gitu. Orang-orang yang munib, orang-orang yang memang dia tidak melakukan suatu maksiat, tapi dia bertaubat. Taubat ini bukan karena takut kepada iqab atau azab Allah, tetapi taubatnya ini karena didasari rasa ingin mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini urutannya berdasarkan darajahnya ya. Jadi yang pertama ini, kemudian yang kedua derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama, kemudian yang ketiga sekarang ini derajatnya yang lebih tinggi daripada paling tinggi daripada dua hal yang di bawah tadi. Apa itu? Disebut dengan aubah. Aubah itu apa? La yakhafu al-iqaba wa la yatlubu sawba wa la yatlubu sawaba. Dia tidak takut akan iqab, dan dia juga tidak takut dan dia juga tidak mengharapkan pahala daripada taubat yang dia kerjakan. Ini disebut dengan awwab. Wa innama khalisan lillahi ta'ala. Dan sedangkan taubatnya itu didasari rasa ikhlas. Ikhlas kepada Allah SWT. Taubatnya yang dia lakukan tidak berdasarkan maksiat yang telah dia lakukan karena takut mendapatkan azab, tidak juga karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi taubat yang dia lakukan itu khalisan lillahi taala, murni berdasarkan keikhlasan gitu. Ini adalah makom taubat yang paling tinggi. Jadi itu kita bisa mengukur dalam diri kita sendiri, taubat yang kita lakukan ini makomnya atau derajatnya yang mana seperti itu kan. Kemudian bagaimana daruriyatut taubah, pentingnya taubat, apakah taubat ini penting untuk kita? Mari kita dengarkan, mari kita baca. Yang pertama, daruratut taubah at-taubatu daruriyatun lil 'asi lirruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan tiga hal yang di atas ya, ini pentingnya taubat ini. Apakah penting bertaubat? Jawabannya tentu penting gitu. Kenapa penting? Tentu ini berdasarkan makomannya. Yang pertama, taubat itu penting untuk kembali kepada Allah. Taubat itu sangat penting bagi orang yang ma'asi, bagi orang yang pelaku maksiat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat itu penting lil muti', bagi orang yang taat. Untuk apa? Litahsili ala sawabi wat taufiq. Jadi yang pertama, taubat itu penting untuk orang yang ma'asi. Untuk apa? Agar dia bisa kembali ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, taubat itu penting lil muti', bagi orang yang taat, litahsili sawab wat taufiq, supaya dia itu memperoleh pahala dan supaya dia memperoleh taufik, supaya apa yang dia kerjakan selalu mendapatkan bimbingan dari atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taubat ini penting lil khawas, bagi orang yang khawas juga. Jadi kenapa? Litahsili as-sawab wa taufiq wa yatlubuna al-mazid. Mereka sudah memperoleh, misalkan mereka sudah memperoleh pahala yang banyak misalkan, kemudian sudah mendapatkan taufik dari Allah, tapi mereka ingin lebih. Ini adalah taubatnya orang-orang yang khawas. Jadi tidak ada kata tidak untuk bertaubat. Orang yang ma'asi wajib bertaubat. Orang yang muti' juga dituntut untuk bertaubat. Orang yang khawas sekali beraulia juga dituntut untuk bertaubat. Untuk apa? Al-muti' itu bertaubat bukan karena dosa yang telah dilakukan, tapi litahsili sawab wa taufiq gitu ya. Jadi intinya untuk siapa ditujukannya taubat, untuk siapa saja gitu. Untuk pelaku ma'asi, untuk orang yang berbuat dosa juga dituntut untuk bertaubat. Kemudian lil muti', untuk orang yang taat juga dituntut untuk bertaubat. Kemudian lil khawas, bagi orang-orang yang khawas, bagaimana yang kita jelaskan di awal, yang khawas yang dimaksudkan di sini adalah al-anbiya wal auliya. Mereka juga dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika sudah misalkan antum sudah menjadi orang yang aulia kemudian tidak mau bertobat lagi, itu salah. Karena seorang aulia atau orang yang makomnya khawas itu bertobat kepada Allah litahsili al-mazid, untuk memperoleh tambahan
daripada sawab pahala yang sudah dia peroleh, dan juga untuk memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqomah dalam ketaatan yang dia kerjakan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang syurutut taubah, syarat-syarat daripada taubat itu sendiri. Nah, untuk syarat taubat ini para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, membaginya menjadi dua. Yang pertama, taubat dari dosa yang dosa ini hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubatnya ada 3. Sedangkan yang kedua, syarat taubat yang jika dosanya ini berkaitan dengan makhluk. Yang dosa ini berkaitan dengan manusia, misalkan menzalimi orang lain sampai orang itu tersinggung, kemudian merendahkan orang lain ila akhirih, itu syaratnya ada 4. Apa syarat taubat yang pertama? Ialah an-nadam. An-nadam itu artinya menyesal, menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Jadi ketika orang sudah ingin bertaubat, syarat yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia itu harus menyesali dosa-dosa atau maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bu'du 'anil ma'asi, menjauhi maksiat yang dia biasa lakukan. Misalkan orang ini terbiasa minum khamar, kemudian dia maksiat, maka dia bertaubat, kemudian dia sadar gitu kan. Hal yang pertama, maka dia sadar. Nah, kemudian setelah dia sadar, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dia harus nadam, menyesali semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk menjauhi dosa itu lagi. Dia tidak minum khamar lagi gitu. Dia menjauhi sejauh-jauhnya. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla yaf'aluhu marratan tsaniyah. Yang ketiga, bercita-cita supaya dia tidak mengerjakan dosa itu lagi. Jadi di dalam taubat ini mengandung 3 zaman gitu. Madhi, kemudian hadir, dan istiqbal. Madhi itu hal yang lampau kita sesali daripada dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang al-hadir, yang sekarang itu kita berusaha menjauhi dosa yang sudah kita lakukan itu. Ketika kita bertaubat, kita jauhi semua. Dan istiqbalnya itu adalah dengan azam. Kita berazam bahwa nanti dan sampai seterusnya kita tidak akan mengerjakan dosa itu lagi. Seperti itu. Ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang itu sering meninggalkan sholat, tapi ini adalah dosa besar gitu kan. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka yang pertama dia harus menyesalinya. Kemudian yang kedua dia menjauhinya, tidak boleh, dia tidak meninggalkan sholat lagi. Kemudian yang ketiga dia berazam, bercita-cita supaya tidak mengerjakan itu lagi, tidak meninggalkan sholat lagi. Dan yang terakhir sekali, taubat yang berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hamba. Maka itu seperti yang tadi syaratnya, tetapi dengan tambahan 1, yaitu apa? Ruddul mazlamah ila ahlihi. Maksudnya adalah misalkan bisa diartikan secara terjemah bebasnya, itu kita memperoleh maaf daripada orang yang kita zalimi. Kita memperoleh maaf daripada orang yang kita zalimi. Kalau ada hartanya kita ambil, kita kembalikan hartanya, seperti itu. Kalau ada harta orang lain yang kita rampas dengan tidak benar, maka kita kembalikan. Atau mungkin ada orang yang tersinggung dengan kita meminta maaf sehingga orang itu memaafkan. Itu syarat taubat. Jadi intinya ketika orang melakukan suatu kesalahan yang berkaitan dengan orang lain, maka dia itu harus meminta maaf, memperoleh maaf dari orang tersebut, baru Allah SWT akan mengampuni dosanya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini ada sedikit yang perlu disampaikan, bahwa ada beberapa hal yang sekiranya yang menjadi penghambat orang itu bertobat kepada Allah. Ada 3 di sini. Para ulama tasawuf menggariskannya. Pertama adalah asyaiton. Syaiton ini menjadi penghambat utama bagi orang-orang yang ingin bertobat. Ketika orang ingin bertobat, syaitan menghalang-halanginya gitu kan. Ini kayak dendam kesumatnya gitu kan, karena dia merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam AS, udah merasa sombong, sehingga setan ini menjadi ditetapkan masuk neraka. Kemudian dia bertekad untuk menyesatkan umat manusia, sehingga orang yang ingin kembali ke jalan Allah, orang yang ingin bertobat kepada Allah, itu setan berusaha untuk menghalang-halanginya. Ini
mencegah pertama orang daripada bertaubat. Kemudian yang kedua, ikhwan su. Ini mungkin faktor yang zahir gitu ya, yang lumrah. Ikhwan su atau rufaqa as-su gitu, atau al-asdiqa as-su, teman-teman yang buruk. Jadi ketika orang misalkan antum punya klub gitu ya, punya geng, suka minum keras gitu ya, hal yang pertama harus lakukan yang di atas tadi, ini antum tinggalkan orang-orang yang tidak baik itu, orang antum tinggalkan, tidak menemani mereka lagi gitu. Ketika selama mereka masih melakukan dosa tersebut gitu. Oke, kita persingkat. Yang kedua adalah al-ya'su wal qunut min rahmatillahi azza wa jalla. Ini penghambat orang bertaubat yang ketiga. Berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dalam hadis banyak sekali dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, dia melakukan dosa besar, maka Rasul selalu mengatakan rahmatullah wasi'at kulla syai'. Atau ampunan Allah itu meliputi segala sesuatu gitu. Jadi sebesar apapun dosa yang sudah dilakukan, itu insya Allah SWT akan mengampuni dosa tersebut. Karena Allah SWT sejatinya selalu membuka pintu taubat kepada hambanya, sampai nanti akan ditutup ketika akhir zaman, ketika matahari terbit dari barat. Maka di situ sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mungkin itu saja untuk materi kurma edisi yang ke-14 sore hari ini. Semoga kita masuk dalam golongan orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai taksiman yang tadi. Semoga kita dibebaskan daripada dosa-dosa selalu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfarallah fi duburi kulli salatin 3 marrat, faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana farra min az-zahaf." Barang siapa yang membaca istighfar setelah setiap kali selesai mengerjakan sholat, setiap kali sholat subuh dia membaca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Nah, itu 3 kali dibaca insyaallah ya. Jadi setiap selesai sholat baca istighfar yang seperti tadi, astagfirullahalazim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali kita baca, insyaallah itu akan menjadi tebusan untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tentunya dosa-dosa kecil ya. Sedangkan dosa besar itu akan diampuni dengan taubat. Nah, ini ghufirat dzunubuhu wa in kana farra min az-zahf. Akan diampuni dosanya sekalipun dia pernah lari dari medan peperangan gitu. Karena dalam hadis Sab'al Mubiqat, itu lari dari medan perang itu merupakan salah satu dosa besar. Nah, ini akan diampuni dengan istighfar ini. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja untuk edisi kurma pada sore hari ini. Semoga ada istifadahnya gitu kan, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin kalau misalkan ada poin-poin yang kelewat atau bagaimana, nanti videonya bisa diputar ulang insyaallah. Mohon maaf karena kita juga masih dalam proses pembelajaran, pembiasaan dalam menyampaikan gitu. Insyaallah kedepannya kita akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja untuk kurma pada kesempatan kali ini. Saya pribadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang tepat, atau mungkin ada penyampaian yang kurang benar gitu, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin ada kritikan gitu daripada beberapa ayat yang saya sampaikan, atau mungkin dari beberapa hadis yang saya sampaikan begitu. Saya sendiri mohon maaf karena masih banyak kekurangan gitu dalam diri ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah